壁の中で生まれて。爆薬の警備ご苦労だ。Hai guys, kembali lagi bersama gua di Cashbones Movie. Pada video kali ini gua akan mereview film Attack on Titan tahun perilisan 2015. Film ini disutradarai oleh orang kenamaan yaitu Shinji Higuchi dan beberapa aktor yang dibintangi oleh Haruma Miura sebagai Eren Yeager, Kiko Mizuhara sebagai Mikasa, dan Kanata Hongo sebagai Armin. IMDb untuk film ini gua kasih rating dari 5/10. Dimulai dalam 100 tahun yang lalu, yang mana para Titan muncul dan menghancurkan seluruh umat manusia yang terdapat di sebuah desa. Lalu setelah kejadian itu, seluruh manusia membangun dinding setinggi 50 meter, yang mana dinding itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Maria, Rose, dan Sena. Dinding Maria atau dinding yang paling depan digunakan sebagai tempat tinggal untuk para penduduk miskin, yang mana semakin ke dalam dinding berisikan orang-orang kaya serta pejabat-pejabat tinggi. Lalu cerita berlanjut memperlihatkan 3 remaja yang bernama Eren, Mikasa, dan Armin. Setelah itu Eren mengatakan kepada mereka berdua bahwa ia melihat sisi luar dari tembok itu, dan ia juga berharap ada sesuatu yang berada di dalam dinding itu. Di sebuah bukit mereka tidak sengaja menemukan sebuah bongkahan bom. Bongkahan itu menggambarkan seorang wanita yang ada di laut, yang mana bongkahan itu bisa dikatakan dari luar, dan mereka pun menyimpulkan bahwa di luar sana ada sebuah lautan luas, yang mana lautan semasa hidup mereka hanyalah angan-angan karena tidak pernah keluar dari tembok raksasa itu. Mereka bertiga pun terkejut melihat kekuatan dari dinding tersebut yang begitu tebal dan sangatlah tinggi. Namun sialnya usaha mereka harus terhenti karena adanya pasukan militer yang memergokinya, hingga terjadilah perkelahian antara Eren seorang pembangkang melawan militer. Tapi beruntunglah mereka pun diselamatkan oleh pimpinan dari pasukan militer itu yang bernama Paman Soda. Yang mana menurut Paman Soda, perilaku Eren yang penasaran adalah hal yang wajar, mengingat ia pun pernah melakukan hal yang sama karena tidak mempercayai mitos turun-temurun tentang Titan 100 tahun yang lalu. Tiba-tiba terjadilah getaran yang sangat mengerikan. Seketika itu muncul Titan yang sangat besar dari arah luar dinding. Titan yang begitu besar sampai melebihi dinding dengan mudahnya membuat dinding itu pun kini hancur dan roboh, mengakibatkan para Titan yang ukuran lebih kecil bisa memasuki dinding dan mengawali tragedi yang sangat mengerikan. Kemudian Eren dan yang lainnya pun segera melarikan diri dari dinding itu. Saat sedang melarikan diri, Armin terpisah dari Eren dan Mikasa. Terjadilah kekacauan di dalam dinding tersebut, yang mana para penduduk itu dimakan oleh para Titan. Dalam sekejap, seluruh desa bagian depan dinding porak-poranda dihancurkan oleh para Titan. Sampai pada akhirnya para penduduk pun menemukan sebuah tempat yang aman, namun tempat itu hampir penuh dan sudah dibatasi. Di sini Eren yang terpisah dari Mikasa seketika berhasil memasuki ke dalam tempat itu ketika terdorong. Akan tetapi Mikasa masih berada di luar dan ia mencoba menyelamatkan seorang bayi. Eren yang melihat itu pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran penduduk yang lainnya melarang membuka tempat itu. Mikasa! Hingga pada akhirnya Eren yang berhasil keluar dari tempat itu berhasil selamat dari tragedi tersebut, dan ia pun harus menerima kenyataan buruk bahwa Mikasa, orang yang ia cintai, tidak bisa terselamatkan dari mimpi buruk itu. 2 tahun kemudian diperlihatkan Eren dan Armin yang sudah masuk ke dalam pasukan pengintai, yang dimana pasukan itu dibuat bertujuan untuk membunuh para Titan yang ada dengan berbekal alat pintar bernama ODMZ, alat yang memungkinkan mereka semua untuk mencapai tempat-tempat tinggi dan dapat leluasa mereka bergerak di udara, sehingga mereka bisa mencapai titik terlemah Titan, yaitu di bagian tengkuk lehernya. Balah diperlihatkan para anggota dari pasukan pengintai yang tengah berpamitan dengan keluarganya.
Pada waktu mereka berangkat menuju dinding Maria pada malam hari, mengingat jika malam hari para Titan sedang istirahat. Namun, pada saat di tengah perjalanan yang menegangkan dan sunyi, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian mereka ditugaskan untuk turun dan mengecek keadaan sekitar. Tanpa mereka sadari, ternyata ada tangisan bayi Titan yang begitu keras dan membuat para Titan yang lainnya bangun dari tidurnya. Sehingga pasukan yang berada di sana mulai terpecah belah dan menyelamatkan diri masing-masing tanpa mementingkan orang lain. Di tengah kepanikan yang ada, muncullah orang yang menebas Titan-Titan yang berada di sana. Yang mana itu adalah sang kapten yang bernama Kapten Shikishima. Sang kapten yang begitu mahir dan begitu juga hebat datang bersama perempuan yang ternyata itu adalah Mikasa. Yang mana mengingat 2 tahun yang lalu Mikasa menghilang setelah diserang Titan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah gedung karena pimpinan pasukan mereka meninggalkan dari ketidakinginan. Tiba-tiba di sini diperlihatkan Eren yang sedang berseteru dengan pasukan yang bernama Jin. Eren yang pandai berkelahi hampir membunuh Jin. Mereka dilerai oleh Mikasa yang datang. Hal itu pun menyebabkan Eren tidak berdaya. Di sisi lain, Kapten Shikishima yang tadi melihat pertarungan Eren pun mulai tertarik pada gaya bertarung Eren. Lalu, Kapten Shikishima mengajak Eren ke suatu tempat, yang dimana Kapten Shikishima itu pun mengatakan bahwa dialah orang yang menyelamatkan Mikasa 2 tahun lalu. Shin diperlihatkan Armin yang mengungkapkan kesedihannya kepada temannya Sasa, yang mana ia menceritakan semasa kecilnya yang kelam. Begitu juga dengan harapannya, yang dimana harapan Armin adalah jika suatu saat nanti ia bisa melihat lautan biru di luar dinding yang tampak nyata. Tidak lama kemudian muncullah Kapten Shikishima yang memperlihatkan kemesraan kepada Mikasa, yang membuat hati Eren sangatlah hancur. Kemudian ia pun pergi dari sana dan berteriak menyalahkan takdir yang membuatnya begitu hancur dan begitu lemah. Hyena yang melihat Eren sedih langsung membawa Eren ke suatu tempat. Ia pun menceritakan masa lalunya kepada Eren untuk menetralisir keadaan yang cukup tegang. Tiba-tiba pasukan Titan kembali menyerang kawasan tersebut. Dan di sini Titan langsung menarik Hyena. Di tengah-tengah kekacauan itu terlihat seseorang yang ingin membawa mobil milik pasukan, yang dimana mobil itu berisikan sebuah bom dan hendak mencurinya. Akan tetapi salah satu anggota pasukan pengintai mencoba mengambil alih truk itu, namun dia malah meledakkan kepada segerombolan Titan. Di sisi lain, Eren dan Jin yang terjebak di antara Titan berusaha memberanikan diri untuk terbang demi bisa menghabisi Titan-Titan yang sudah menghabisi kelompoknya. Eren yang begitu berambisi karena dorongan dari Kapten Shikishima membuat ambisinya berakhir pilu karena kaki Eren tergigit oleh Titan. Eren yang terlempar dan tak sadarkan diri hendak didatangi oleh salah satu Titan untuk menghabisinya. Namun Armin yang tidak mau kehilangan teman terbaiknya mengorbankan diri hingga tertangkap oleh Titan dan hendak dimakan. Eren yang melihat hal itu pun berinisiatif mengorbankan diri, yang berhasil mengambil alih posisi Armin yang hendak ditangkap. Dan alhasil berhasil dimakan oleh salah satu Titan itu. Armin yang melihat itu pun merasa sedih karena telah menukar jiwanya dengan keselamatan. Eren yang merasakan hidup di dalam pencernaan Titan diiringi dengan teriakan Eren yang begitu keras di dalam perut Titan tersebut. Secara tiba-tiba muncullah Titan yang aneh dari Titan yang memakan Eren, yang mana Titan itu menyerang Titan-Titan yang lainnya, dan kekuatan Titan itu sangatlah kuat, bahkan tidak tertandingi. Selain itu, Titan tersebut mengetahui kelemahan Titan yang lainnya, seperti sudah memiliki pemikiran pintar dalam mengendalikan situasi. Pada saat bersamaan, Mikasa yang melihat sikap Titan itu mirip Eren dari segi tatapan dan juga gaya bertarungnya. Para pasukan yang melihat itu pun sedikit tenang, melihat sosok Titan itu tampak baik karena melindungi mereka semua.
Secara cepat, Mikasa yang mengetahui hal itu berinisiatif untuk mengambil keputusan memotong bagian tengkuk leher Titan itu, yang mana ketika diberikan lubang, benar anggapan Mikasa itu melihat Eren yang muncul dari tengkuk leher Titan itu dengan sebuah kantung penyelimut, dan seluruh pasukan begitu terkejut karena melihat manusia yang bisa menjadi Titan yang cukup mengerikan. Hingga film Attack on Titan Part 1 tahun 2015 pun kini selesai.